Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya di sini siapa? Dita. Baik, Kak Dita, dipimpin doanya. Doa memulai pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya Bu, Tanwiratul Afidah, hadir. Ivi Rawati, Hadir, Bu. Isnaya. Jadi masuk semua ya. Ya, Alhamdulillah. Langsung saja, sekarang materi pembelajarannya yaitu nikmatnya sholat, indahnya hidup. Sudah sholat duhur ke kalian? Sudah, Bu. Iya, sama. Saya juga belum sholat asar. Jadi di sini terdapat dua gambar, yakni gambar orang melakukan sholat tetapi dilakukan secara berjamaah dan melakukan sujud sahwi. Pada poin pembelajaran pada sore hari ini yaitu poin tentang sholat dan sujud sahwi. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, peserta didik menjelaskan sunnah sholat. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan rukun sholat. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kelima, menjelaskan waktu sholat 5 waktu. Yang keenam, menjelaskan pengertian sujud sahwi. Yang ketujuh, menjelaskan sebab-sebab sujud sahwi. Yang kedelapan, memperagakan sholat 5 waktu. Yang kesembilan, mendemonstrasikan sujud sahwi. Sebelumnya mohon maaf, yang nomor 8 ini bukan memperagakan sholat 5 waktu ya, tetapi memperagakan sholat. Poin nomor 8 dan 9 ini bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya karena waktunya tidak cukup ya. Iya, Bu. Langsung saja. Ada yang tahu sholat itu apa? Doa. Iya, sholat itu secara bahasa artinya doa. Secara istilah yaitu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diawali dengan salam. Dasar hukum diwajibkannya sholat terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Sunnah-sunnah dalam sholat itu ada dua, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Apa sih sunnah abad itu? Sunnah abad adalah amalan sunnah yang apabila ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk sunnah abad yaitu ada 4. Yang pertama, tasyahud awal. Yang kedua, membaca sholawat pada tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang keempat, membaca kunut pada sholat subuh. Dan pertengahan
sholat witir di bulan suci Ramadan. Selanjutnya yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat ini kebalikan dari sunnah abad. Sunnah hayat itu amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan maka tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Jadi ada 9 yang termasuk sunnah hayat. Yang pertama yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar ujung jari dengan telinga dan telapak tangan. Ini namanya telapak tangan ya. Ya. Dan sampai bahu, jadi sejajar. Yang kedua yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekah. Yang ketiga memandang ke tempat sujud kecuali waktu membaca asyhadu alla ilaha illallah, ketika itu pandangan kita menghadap ke tujuh. Yang keempat yaitu membaca doa iftitah. Wasilah inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dibersihkan hilang semua. Jangan dipindahkan. Alhamdulillah sudah bisa semua ya. Ini Coba. Ini baca dulu, kalian semua. Selanjutnya yaitu tumanina. Tumanina itu berdiam diri sejenak sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah. Yang keenam yaitu mengucapkan lafaz amin ketika setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh yaitu mendengarkan bacaan imam bagi makmumnya. Yang kedelapan mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Yang terakhir yaitu membaca takbir intikal, yaitu setiap nanti gerakan, kecuali ketika berdiri dari rukuk, kan bukan membaca Allahu Akbar ya, bukan membaca takbir, tapi sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya yaitu rukun salat. Rukun salat itu ada 13. Yang pertama yaitu niat. Niat yaitu menyengaja dari hati untuk melakukan sholat. Coba dibaca bareng-bareng niat sholat subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Jika tidak mampu, sholat itu bisa dilakukan dengan cara duduk, berbaring, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu ruku dengan tumaknina. Yang selanjutnya i'tidal dengan tumaknina. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumaknina. Yang kedelapan duduk di antara sujud dengan tumaknina. Selanjutnya duduk tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir pada waktu duduk akhir. Selanjutnya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada waktu tasyahud akhir setelah membaca tahiyat. Lalu mengucapkan salam pertama, dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi tertib itu urut, gak boleh dari nomor 1 sampai 5. Jadi harus urut dari 1, 2, 3 dan seterusnya.
Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Berbicara dengan sengaja, misalnya niat di dalam hati ya. Lalu kita berbicara dengan sengaja. Kamu sudah makan? Itu membatalkan sholat. Yang kedua yaitu tertawa. Yang ketiga berhadas besar, baik berhadas, yakni baik berhadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat yaitu terbuka auratnya. Yang kelima makan dan minum. Kok saya haus ya? Ada minuman. Lalu diambil, lalu kita minum. Itu membatalkan sholat juga. Selanjutnya meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Selanjutnya bergerak dengan banyak 3 kali gerakan secara berturut-turut. Selanjutnya waktu-waktu sholat 5 waktu. Yang pertama sholat zuhur. Waktunya ialah mulai matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayangan itu sama dengan bendanya. Yang kedua yaitu sholat asar. Waktunya yaitu mulai bayang-bayangan itu sama dengan bendanya sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga yaitu sholat maghrib. Waktunya yaitu terbenamnya matahari dan berakhir sampai hilangnya mega merah-merah. Yang keempat yaitu sholat isya. Waktunya mulai cahaya mega merah-merah sampai berakhir terbitnya fajar. Yang terakhir yaitu sholat subuh. Waktunya yaitu mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Selanjutnya yaitu pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah auqat, kekurangan dan kelebihan rakaat maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam sholat. Sujud sahwi itu bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah salam. Ada yang tahu bagaimana bacaan sujud sahwi? Subhana man la yanam wa la yashu. Coba ditulis. Dapat hadiah, Bu. Ya, dapat hadiah. Coba Mbak Vivi. Pintar dong, Mbak. Aku yakin kamu bisa. Bibi dapat hadiah, Bibi. Dapat hadiah kan ya? Kayak tulisan Arab ya. Iya, tulisan Arab. Awas, berarti bisa nih. Manla. Manla ya nama. Ini kan? Belum ada ini susah. Kiri. Mana ya syukur. Yes. Yes. Benar, Bu. Benar. Terima kasih Mbak Vivi. Selanjutnya yaitu sebab sujud sahwi ada 3 sebab. Yang pertama yaitu apabila ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang dikerjakan. Yang kedua yaitu apabila kelebihan rakaat, ruku, i'tidal atau sujud dalam salat dikarenakan lupa. Yang terakhir yaitu apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal atau tidak mengerjakan salah satu di antara sunnah-sunnah salat. Selanjutnya buka LKS halaman 26. Di situ ada uji kompetensi ya. Sudah, Bu. Ya, itu dijadikan PR
Minggu depan praktek sujud sahwi dan sholat. Siap, Bu. Saya buka sesi pertanyaan. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya? Bu, kalau sujud sahwi itu bacaannya cuma 1 kali. 3 kali. 3 kali. Iya, sujudnya itu membaca subhanallah la yanahu wa la yasbu. Lalu kita Duduk antara dua sujud. Di antara duduk iftirosh ya. Ya. Kita membaca subhanallah rabbiyal Iya, iya. Tahiyat awal. Rabbi firli warhamni Ya wajibni. itu apa namanya? Duduk di antara dua sujud. Ya duduk di antara sujud. Lalu kita sujud. Lagi. Lalu kita sujud membaca subhanallah la yanahu wa la yasbu. Lalu kita salam. Oh, berarti kalau misal kita kan pas waktu rakaat terakhir ya, Bu. Iya. Lupa. Terus keingat tadi kayak ragu-ragu gitu ya, Bu. Terus kan kita lagi berdiri lagi di atas sujud, terus kan sesi lagi baca itu dibacanya 3 kali. Jadi kita membaca tahiyat dulu ya sampai salawat Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Jadi kita jangan salam dulu. Kita sujud membaca subhanallah la yanahu wa la yasbu 3 kali. Lalu kita duduk. Lalu kita membaca subhanallah la yanahu wa la yasbu 3 kali. Lalu kita salam. Sujud kan sujud baca sapi. Iya, terus duduk. Iya, Terus melakukan baca tahiyat. Iya, membaca itu sujud lagi ya, membaca subhanallah la yanahu wa la Oh, 2 kali. Iya, 2 kali. Sujudnya 3 kali. Maksudnya 2 kali. Ya, 2 kali. Iya. Mungkin dari Mbak Firda mau bertanya? Enggak. Baik, di sini Ibu akan memberikan contoh sujud sahwi. Misalnya kita mau sholat maghrib ya, akan tetapi kita lupa melakukan tasyahud awal. Misalnya kita sudah melakukan sholat, sudah dapat 2 rakaat ya, remang-remang. Nah, di rakaat yang ketiga ini kan kita tidak melakukan tasyahud awal. Jadi kita lanjutkan. Kita melakukan tasyahud akhir dengan mengucapkan sholawat Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita melakukan sujud sahwi dengan membaca subhanallah la yanahu wa la yasbu 3 kali. Subhanallah la yanahu wa la yasbu, subhanallah la yanahu wa la yasbu, subhanallah la yanahu wa la yasbu. Lalu kita duduk iftirosh dengan membaca Rabbi firli warhamni
warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah. Subhana man la yanamu wa la yasfu, subhana man la yanamu wa la yasfu, subhana man la yanamu wa la yasfu. Allah. Kita sudah mengucapkan sholawat Nabi Muhammad SAW dengan keluarga Nabi. Jadi kita langsung salam, tidak usah mengucapkan tahiyat lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini dilakukan, sujud sahwi dilakukan ketika sebelum salam. Dan apabila kita lupa dan mau melakukan sujud sahwi di akhir salam, misalnya kita lupa salah satu rukun pada sunnah abad ya, kita mau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ingat bahwa kita tidak melakukan salah satu rukun sunnah abad. Jadi kita melakukan sujud membaca subhana man la yanamu wa la yasfu 3 kali dan duduk iftiras, lalu sujud sahwi dengan membaca subhana man la yanamu wa la yasfu. Kita sudah salam, lalu kita membaca, lalu kita sujud Subhana man la yanamu wa la yasfu, subhana man la yanamu wa la yasfu, subhana man la yanamu wa la yasfu. Allah. Kita duduk iftiras, Rabbi firli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasfu, subhana man la yanamu wa la yasfu, subhana man la yanamu wa la yasfu. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan diakhiri dengan salam. Terima kasih. Baik, di sini saya memiliki sebuah permainan namanya rolling ball game. Waduh. Jadi permainannya saya tunjuk dari kalian, salah satu ya dari kalian, lalu menggelindingkan bola dari atas ya ke bawah sampai jatuh ke ini apa? Berubah. Nah, di gelas ini terdapat sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Saya tunjuk sesuai aksen. Gimana? Tanwiratul afidah. Monggo ke depan. Gak bisa. Sebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, sebutkan. Makan dan minum. Ya. Berbicara dengan sengaja. Gendut. Yang mengeluarkan ya. Bergerak melebihi batas. Ya, 3 kali ya sebanyak Sudah bukunya ibu. ya, benar. Bertahan. Selanjutnya Vivi Irawati. Rumah sakit. Dari atas sampai Jangan. Yuk. pertanyaannya, jelaskan waktu-waktu salat 5 waktu. Subuh sebelum terbitnya fajar. Duhur
ketika matahari itu di atas kepala ke barat dan bayang-bayang itu sama dengan benda tersebut. Ya. Asar ketika bayang-bayangnya matahari itu berada sama dengan bendanya sudah berada di sebelah barat. Ya. Sampai terbenamnya matahari. Maghrib ketika mega merah sudah tenggelam. Dan mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Ya, Isya hilangnya mega merah sampai sebelum terbitnya fajar. ya benar, terima kasih. Ini hadiah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Jadi tugasnya dikerjakan mudah-mudahan minggu depan praktek sujud sahwi dan sholat. Lalu mengerjakan LKS halaman 26 dan ditambah lagi yaitu membuat saya bagi kelompok. Jadi saya bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Lalu diskusikan hikmah melaksanakan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Bisa ngomong